Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter, terima kasih banyak. Kami nanti dikasih pengetahuan, karena khususnya saya tidak tahu persis bagaimana PPI, APD yang ada di rumah sakit, dan ini diikuti oleh beberapa staf dan semua residen. Mohon untuk bisa dijelaskan ya dok, untuk bisa kita bekerja dengan tenang dan kita tahu aturan yang diberlakukan di Rumah Sakit Karyadi. Monggo dokter, kalau mau dimulai silahkan. Oke, terima kasih Bu Muyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya cukup jelas ya? Jelas dokter. Ya, selamat siang semuanya, para staf, senior, rekan-rekan, baik para staf dan residen di KSM THT KL. Saya Dr. Najat, kebetulan jadi Ketua Komite PPI di rumah sakit. Berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk, mungkin judulnya bukan mau ngajari ya, ini sekedar untuk berbagi saja informasi yang khususnya yang terkait dengan masalah PPI di Rumah Sakit Karyadi. Kami dari Komite PPI pastinya akan selalu menerima masukan-masukan dari semua DPJP maupun residen tentang khususnya yang terkait dengan PPI. Jadi mohon nanti setelah saya menyampaikan materi ini, silahkan nanti mungkin jadi bahan diskusi atau dikritisi, dan saya terbuka untuk diberikan masukan. Oke, apakah slide-nya bisa kelihatan? Keluar? Slide-nya bisa kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke, saya mulai dengan presentasi slide. Oke, terkait dengan pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19. Oke, ini mungkin ada yang tanya-tanya nih, kok saya dokter bedah, apalagi bedah plastik, tahu tentang PPI apa gimana ya. Jadi ini sedikit saja tentang kurikulum vitae. Jadi saya ikut terlibat di PPI itu sejak mulai masuk Karyadi, diajak Prof. Bin bagian mata, Prof. Hendro mikro, dan ketemu berinteraksi dengan teman-teman dari pengendalian infeksi baik di tingkat pusat maupun di wilayah Semarang. Jadi saya banyak belajar dari mengikuti pelatihan, membaca, dan juga berdiskusi. Baik, sebagai pendahuluan, jadi coronavirus bagaimana yang kita ketahui adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus corona SARS-CoV tipe 2. Pertama kali penyakit ini muncul karena adanya laporan terjadi peningkatan kasus pneumonia dengan sebab yang tidak jelas. Yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina di akhir 2019. Ada yang bilang September, ada yang bilang Desember. Awalnya penyakit ini diberi nama nCoV atau novel coronavirus karena dianggap ini virus baru yang menyebabkan suatu penyakit, dan kemudian WHO memberi nama menjadi Coronavirus Disease 2019 atau yang lebih kita kenal sebagai nama COVID-19. Negara yang terjangkit bertambah luas, sudah antar negara, dan kemudian WHO per 30 Januari 2020 menetapkan COVID ini sebagai kedaruratan masyarakat yang meresahkan dunia. Indonesia sendiri, kasus pertamanya itu dilaporkannya di bulan Maret tanggal 2, jadi sudah cukup lama dari peristiwa di Cina-nya. Dan juga saya ingat betul di Rumah Sakit Karyadi sejak WHO mengumumkan adanya kedaruratan ini, beberapa kasus pneumonia ke Rumah Sakit Karyadi sudah masuk, tapi ternyata di beberapa kasus yang dirawat itu hasilnya juga masih tetap negatif. Dan bahkan diketemukan virus yang lain, virus Spanyol, satu pasien yang kemudian meninggal. Jadi ya kami nggak tahu kapan mulanya masuk ke Indonesia ini, tapi kalau laporan yang dideklar secara resmi adalah langsung muncul 2 kasus di 2 Maret 2020. Kemudian per 11 Maret WHO menetapkan COVID sebagai pandemi. Ini karena kecepatan dan luasnya penyebaran sudah lintas negara, kemudian dampak penyakitnya juga sedemikian
demikian berat dan bahkan juga menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi. Kondisi saat ini, jadi COVID ini ada karakteristik tertentu, yaitu penularan antar manusia yang begitu cepat, bahkan peningkatannya secara eksponensial, sehingga menjadi wabah atau pandemi. Penyakit ini kalau mengikuti laporan yang ada, perkembangannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Terbanyak adalah kasus tanpa gejala atau ringan sekitar 40%, sedang sampai pneumonia ringan sekitar 40%, 15% bergejala berat, dan yang kritis sekitar 5% dengan angka fatality rate yang berbeda-beda sekitar lebih dari 3%, terutama meningkat pada pasien dengan morbiditas atau komorbid yang tinggi. Sampai saat ini belum ada pengobatan yang dideklarasikan sebagai standar pengobatan COVID ini. Ada antivirus remdesivir, tapi itu juga belum dijadikan standar baku. Vaksin juga masih dalam proses ditemukan, jadi masih dalam uji coba pada manusia. Sehingga satu-satunya jalan untuk mengobati COVID adalah dengan perbaikan keadaan umum, mengobati hal-hal ikutan, jadi diharapkan sembuh dengan sendirinya, self-limiting. Ini data penyebaran COVID per April 2019, jadi angkanya sudah makin tinggi di dunia, dan mungkin dari cerita ini atau dari gambaran ini terlihat bahwa COVID ini juga menyerang negara-negara dengan layanan kesehatan yang sudah baik, mungkin juga tingkat pendidikannya juga baik. Jadi mungkin kalau ini mau dibaca apakah ini urusannya dengan APD kah, dengan perilaku kah, atau apa nih, cukup banyak yang bisa kita kritisi. Di Indonesia sendiri yang terbanyak di Jakarta, kita di Jawa Tengah, angka positifnya sekitar 329 atau kira-kira per 1 juta itu 10 kasus. Nah, ini yang menjadi keprihatinan khususnya buat kami di Komite PPI, bahwa COVID ini juga menginfeksi tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, atau yang lainnya. Dan ternyata penularan pada tenaga kesehatan ini juga bukan melulu karya kalau di Indonesia. Di rumah sakit lain pun juga angkanya cukup tinggi. Cuma kemarin karena kasus positifnya tiba-tiba ditemukan banyak, sebetulnya juga bukan tiba-tiba, karena itu hasil swab yang baru terkumpul cukup banyak dan angkanya drastis menjadi meningkat, dan itu kemudian menjadi informasi di luar dan orang menganggap Karyadi kok tinggi sekali angkanya. Tapi di rumah sakit lain pun tenaga kesehatan juga banyak yang terkena. Termasuk di negara maju ya, baik di Italia, Prancis, Spanyol, ini ya angkanya lumayan tinggi. Ini juga sama kalau kita mau mengkritisinya, apakah ini karena APD kah, perilaku kah? Karena dokter pun, petugas kesehatan pun adalah makhluk sosial yang juga berinteraksi di luar rumah sakit, ketemu orang lain. Jadi ini mungkin sumbernya. Satu, bahwa dokter itu juga makhluk sosial, punya komunitas, punya lingkungan sosial, bisa saja tertularnya saat kumpul di ruang istirahat, di ruang jaga residen, seperti itu, di mana saat itu sesama orang yang dalam tanda petik kondisi sehat saling berinteraksi, kadang-kadang lepas masker, waktu makan lepas masker, tertawa-tawa, di situ terjadi kontaminasi dan kemudian terjadi proses penularan. Bisa juga dari pasien yang dikelola, karena pada awal-awal pasien-pasien ini tentunya screeningnya tidak begitu ketat, sehingga juga ini ada potensi tertular dari pasien. Ya, termasuk tadi sesama tenaga kesehatan. Ini beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab penularan pada nakes. Ya, jadi pertama adalah kewaspadaan yang kurang, khususnya pada kasus tanpa gejala. Ya, sebetulnya kalau mau dilihat tadi pengumuman WHO per tanggal 30 Januari itu sudah kewaspadaan. Kemudian kita baru positif kasus di Indonesia per 2 Maret. Jadi ada jeda waktu yang cukup banyak yang mungkin di situ harusnya kita sudah mulai waspada. Kemudian perilaku PPI ini juga kami menyadari. Jadi ini menjadi PR dari Komite PPI untuk terus-menerus mengedukasikan tentang
pentingnya kepatuhan hand hygiene, penggunaan APD sesuai indikasi dengan cara yang benar, kemudian distancing, ini juga tidak secara disiplin ditegakkan, termasuk di kalangan tenaga medis. Kemudian yang saya tulis miring ini adalah ketidaktersediaannya APD yang sesuai standar. Jadi kondisi wabah seperti ini, kecukupan APD itu menjadi masalah. Kita pernah juga akhirnya jatuh pada kondisi terpaksa menggunakan masker kain di tempat-tempat yang resikonya rendah. Jadi mudah-mudahan ini pihak rumah sakit nanti cukup menyediakan APD yang sekali lagi sesuai standar. Jadi COVID ini merupakan masalah global sehingga harus dikelola secara global. Kalau pendapat saya mungkin ya harus ada satu komando dari Badan Kesehatan Dunia. Kerjasama antar negara, pemerintah pusat, daerah, keterlibatan masyarakat, dan juga koordinasi dari fasilitas pelayanan kesehatan maupun penunjangnya. Termasuk para kelompok profesi medis dokternya. Saya rasa dengan adanya penanganan yang bersifat komprehensif, global, tentu tidak lagi memikirkan cara-cara sektoral, sehingga nanti menjadi sulit untuk melakukan proses standarisasi seperti apa. Tentang agen penyebab. Jadi penyebabnya adalah virus namanya SARS-CoV-2. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus tipe 2. Virus ini famili dari Coronaviridae dan beberapa keluarganya itu ada anak-anak bandelnya lah. Salah satunya adalah corona ini. Ya. Sebelumnya ada SARS, kemudian ada MERS coronavirus, itu juga kelompok virus yang menyebabkan wabah. Ini adalah jenis virus RNA, diameternya sebenarnya cukup besar. Kemudian yang penting adalah bahwa virus itu membutuhkan sel hidup untuk survive. Dan sel hidup itu tidak semua jenis sel, jadi ada sel targetnya. Jadi sel target virus ini adanya di sel mukosa saluran pernapasan. Jadi selama dia tidak menuju ke sel target ini, cuma nempel di kulit tangan kita, tentunya tidak akan bisa menembus kulit normal dan kemudian menimbulkan infeksi. Jadi virusnya harus kita bantu untuk menuju pintu masuknya, yaitu di saluran pernafasan. Makanya ada informasi atau ada perintah untuk tidak megang-megang area wajah, mulut, hidung, maupun mata. Karena dengan kita mengucek-ucek mata, virusnya masuk ke dalam saluran air mata, melalui ductus nasolacrimalis, dan kemudian virusnya menuju ke sel target. Ternyata virus ini juga bisa hidup di lingkungan luar selama beberapa jam sampai beberapa hari, tergantung bahan medianya. Jadi ini mungkin kehati-hatian ketika kita menyentuh lingkungan yang banyak dipegang orang lain. Ini keluarga corona, ada yang namanya SARS, MERS, dan ini ada yang corona 19. Ya. Semuanya diduga ada kaitannya dengan infeksi atau sumber penularan dari binatang. Dan ini reseptor-reseptornya, jadi kalau untuk corona adalah reseptornya ACE2. Kira-kira ini gambaran skematisnya ketika virus nempel di reseptor ACE, kemudian dia mengalami replikasi dan kemudian survive virusnya. Ini lama tinggal di beda mati. Nah ini kehati-hatiannya nih yang tanda panah. Jadi di masker kita, di sisi luarnya itu justru masa hidupnya cukup panjang, itu bisa sampai 7 hari. Jadi hati-hati membuang masker bekas pakainya. Semua penyakit infeksi itu mengikuti alur ini. Jadi ada alur penularan yang namanya kita sebut sebagai rantai penularan infeksi. Jadi pertama ada agen infeksiusnya, bisa bakteri, bisa jamur. Untuk COVID ini tentu virus SARS-CoV-2. Virus ini perlu tempat tinggal, reservoir, yaitu di makhluk hidup, di mukosa saluran napasnya. Kemudian virus ini selama dia ada di dalam dan tidak berpindah kemana-mana, ya tentu tidak akan menginfeksi. Dia butuh bantuan untuk keluar.
yaitu melalui sekret saluran pernapasan, melalui batuk, melalui bersin, atau tindakan-tindakan yang menghasilkan aerosol seperti intubasi, tracheostomi, RJP, pengambilan swab. Dan kemudian virus yang keluar ini untuk sampai ke orang, ya butuh namanya mode transmisinya. Bagaimana cara virus itu ditransmisikan untuk berpindah ke orang lain. Ada 3 cara utama, yaitu kontak, droplet, dan airborne. Untuk corona ini terutama adalah kontak dan droplet. Kemudian setelah sampai ke tubuh kita, harus ada pintu masuknya. Ya. Jadi selama tertahan hanya di kulit normal, tidak masuk ke dalam pintu masuknya, yaitu di mana saluran napas, melalui jalur mulut, hidung, atau mata. Dan kemudian harus mengenai individu yang rentan. Kalau lingkaran ini terjadi, maka infeksi juga akan terjadi. Sehingga upaya memutusnya adalah dengan cara memutus salah satu rantainya. Ini beberapa yang dianjurkan untuk memutus rantai ini. Dengan distancing tentu dari keluar menuju ke orangnya dibatasi. Kebersihan lingkungan, membersihkan reservoirnya. Etika batuk, mencegah keluarnya. Hand hygiene, memutus rantai transmisinya. Ya, jadi cara memutus mata rantai tentu dengan memutus rantai-rantai penularan ini. Ini sebetulnya ilmu lama. Ya. Ilmu lama yang mungkin sudah dilupakan. Jadi ketika kita menghadapi kasus apapun sebetulnya, kita tuh harus menerapkan yang namanya kewaspadaan isolasi. Jadi kita harus mencurigai bahwa semua orang itu baik yang kelihatan tampak sehat-sehat aja, bersih, wangi, itu orang yang bebas penyakit tidak ya. Jadi harus diduga bahwa orang itu punya potensi menularkan penyakit. Sehingga kita harus menerapkan 2 kewaspadaan, itu namanya kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisinya. Kewaspadaan itu kita letakkan di 2 titik ini. Kalau penyakit itu belum diketahui cara transmisinya, kita terapkan namanya kewaspadaan standar. Tapi kalau kita sudah tahu kewaspadaan transmisinya dengan cara apa, maka kita terapkan yang namanya kewaspadaan berdasarkan transmisi. Kalau masih ingat dulu zaman infeksi HIV pertama kali muncul di kita, di kamar bedah itu orang kalau mau operasi pasien dengan HIV harus pakai baju lengkap, jas hujan tertutup, lantai operasi dibungkus pakai plastik, meja operasi dibungkus pakai plastik, baju-baju semua dibakar. Kemudian OK ditutup sampai sehari penuh. Kemudian sekarang dengan tahu cara penularannya seperti apa, pasien-pasien HIV positif ya dioperasi dengan cara-cara biasa saja, APD-nya juga APD biasa saja karena kita sudah tahu transmisinya adalah kontak. Nah, ini diharapkan coronavirus dengan tahu cara transmisinya, maka terapkan saja kewaspadaan berdasarkan transmisinya. Jadi kewaspadaan standar dirancang untuk semua orang, baik itu sehat atau tidak, bahwa mereka harus kita anggap sebagai orang yang berpotensi menularkan penyebaran penyakit. Apalagi kalau pekerjaan kita kontak dengan darah, cairan tubuh, atau adanya luka, atau membran mukosa, ini kewaspadaannya harus juga diterapkan. Ini harus masuk dengan kewaspadaan standar. Nomor 1, hand hygiene, penggunaan APD yang benar, perawatan lingkungan, kebersihan lingkungan, instrumen habis pakai, linen habis pakai, kesehatan karyawan kalau ada program imunisasi, vaksinasi, kemudian penempatan pasien di ruang-ruang tertentu kalau ada kasus infeksi, ruang tekanan negatif, kemudian higiene atau etika batuk. Jadi batuk itu ada tata caranya. Ini menjelaskan tentang kewaspadaan transmisi pada COVID. Jadi virus itu menempel di permukaan saluran pernapasan, dan kemudian dia akan lepas atau luruh ketika dibatukkan atau bersin. Sehingga batuk bersin itu kemudian mencemari lingkungan, nempel di permukaan, dan terjadilah transmisi dengan cara kontak atau melalui droplet. Pada kondisi tertentu, dapat juga terjadi aerosolisasi, yaitu pada tindakan intubasi, tracheostomi, bronchial lavase, RJP, periksa swab, maka partikel-partikelnya menjadi halus, sehingga dapat menyebar secara airborne. Jadi hanya pada kondisi tertentu aja, tidak semua kondisi.
Ini graf penjelasannya. Jadi pasien yang COVID positif, begitu dia batuk bersin, timbul mengeluarkan droplet yang ukurannya besar lebih dari 5 mikron. Ya. Karena dia besar, berat, gravitasi, tentunya dia akan jatuh mencemari lingkungan ke tempat tidur sekitar pasien, atau jabat tangan dari pasien yang nutup bersinnya itu ke orang lain. Jadi terjadilah kontak secara langsung maupun kontak tidak langsung ke pasien. Utamanya adalah karena adanya droplet ini. Jadi droplet ini ketika disemburkan itu membutuhkan jarak untuk mencapai orang yang akan tertular. Kondisi tertentu yang tadi itu akan terjadi aerosolisasi dengan droplet nuklei yang ukurannya kecil sehingga menular secara airborne. Ini kira-kira gambarannya ketika dia batuk bersin pada jarak tertentu akan terkena orang lain, atau sebagian akan jatuh mencemari lingkungan, jadi timbul penularan secara kontak maupun droplet. Pada kondisi tertentu jadi airborne, menyebar ke orang yang lebih luas. Jadi kalau corona ini disebabkan oleh penularan secara airborne, tentunya angka penularan itu akan jauh lebih tinggi dari kondisi sekarang. Karena boleh dikatakan kalau airborne tentu jaraknya juga jadi lebih luas, jadi lebih jauh gitu. Jadi tentu daya tularnya akan jauh lebih dahsyat kalau dia memang betul-betul airborne. Ini yang tadi saya jelaskan tentang kewaspadaan standar. Jadi nomor satu yang paling penting adalah hand hygiene. Ini untuk memutus cara penularan secara kontak. Ya, karena diketahui bahwa tangan merupakan jalur utama transmisi mikroorganisme. Ya. Dengan kita melakukan hand hygiene, maka mikroba transien, virus yang ada di permukaan tangan kita menjadi mati, menjadi rusak. Ada dua cara mengingatkan kembali, hand rubbing pakai alkohol, hand washing pakai sabun dan air. Ya. Karena virus ini punya pembungkus dari lemak, jadi dengan adanya deterjen dia akan rusak. Hand rubbing biasanya dikerjakan untuk yang tangan tidak tampak kotor, kalau hand washing biasanya untuk tangan yang tampak kotor, atau setelah keluar dari toilet, atau bila lingkungan itu ada kuman-kuman bakteri yang mengandung spora. Itu biasanya sarannya adalah untuk hand washing. Ini momennya sebelum menyentuh, sesudah menyentuh, sebelum melakukan prosedur aseptik, setelah menyentuh cairan tubuh, atau setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Jadi 5 momen kapan kita melakukan cuci tangan. Cuci tangan itu caranya harus benar. Kalau tidak benar, ada bagian-bagian yang tidak terkena antiseptik, sehingga bagian ini tentu tidak terlindungi, bagian yang menjadi sumber penularan. Ya. Ini cara yang direkomendasikan WHO, kalau pakai sabun air 1 menit kira-kira, basahi, ambil antiseptik sabunnya, ratakan di permukaan tangan, gosok punggung tangan, gosok telapak tangan, saling mengunci, ibu jari, ujung jari, bilas dengan air, ambil tisu, keringkan, kemudian tisunya kita pakai untuk menutup kerannya. Kalau pakai alkohol, hanya butuh waktu setengah menit. Ambil alkoholnya, ratakan di permukaan tangan, gosok punggung tangan, gosok telapak tangan, saling mengunci, ibu jari, ujung jari, tangan sudah terlindungi. Hand rub-nya macam-macam, intinya adalah berbasis alkohol. Sampai WHO pun merekomendasikan untuk membuat sanitizer yang homemade. Silakan, ini bisa dibaca di situsnya WHO tentang bagaimana caranya membuat formula untuk hand sanitizer. WHO juga membuat semacam tanya jawab ya tentang isu seputar hand hygiene ini, seperti pertanyaan tentang apakah alkohol menimbulkan resistensi? Jawabannya tidak. Apakah alkohol menimbulkan residu? Tidak. Apakah orang yang pakai alkohol itu harus selalu cuci tangan pakai air per 4 kali? Jawabannya tidak. Tidak. Ya, jadi silakan nanti dibaca di situs-situs resmi seperti WHO ini tentang efektivitas dari hand hygiene ini. Ini mungkin sedikit saja siapakah orang-orang yang tidak patuh itu. Di sini disebut laki-laki, kerja di kamar bedah, dokter, nah berarti kan dokter bedah nih yang paling bandel. Efektivitas alkohol. Jadi alkohol itu terbukti sebagai antiseptik yang memiliki khasiat antimikroba yang cukup luas. Ya. Jadi bakteri gram negatif, bakteri gram positif, virus, berkapsul, tidak berkapsul,
kemudian Mycobacterium, jamur, dan itu efektif kecuali yang mengandung spora tadi. Makanya untuk kalau kita berada di lingkungan kumannya mengandung spora seperti gangren, itu tentu sarannya adalah hand washing menggunakan sabun dan air. Ini alkohol yang efektif, konsentrasinya sekitar 60-80%, kerjanya cepat dan tidak menimbulkan residu. Artinya kalau kita beberapa kali cuci tangan, alkoholnya tidak akan nempel di tangan dan bikin kita mabok kalau makan, enggak ya. Tentang APD, jadi APD itu adalah alat yang dirancang untuk menghalangi penetrasi dari zat padat, cair, gas untuk melindungi pemakainya dari potensi resiko yang ada. Ini termasuk potensi resiko infeksi kalau itu tenaga medis. Jadi basis dasarnya adalah resikonya apa. Jadi kalau kita di poli itu resikonya apa aja sih? Kalau di kamar bedah itu resikonya apa aja? Jadi berdasarkan basis resiko itu, kita pilihlah APD yang sesuai yang akan kita pakai. APD standar adalah APD yang mampu melindungi pemakai dari potensi risiko dari berbasis bagaimana infeksi itu ditransmisikan. Jadi kalau sudah ngomong APD standar, ya sudah. Nggak ada istilah APD standar tinggi, sedang, minimal. Kalau sudah standar, ya sudah. Itulah APD yang akan mampu melindungi pemakainya dari potensi penularan. Catatannya harus digunakan secara benar, lepas benar, membuangnya juga benar. Masalah orang menggunakan APD adalah tidak nyaman ya. Bisa teman-teman sendiri rasakan, pakai masker aja napas jadi susah. Apalagi pakai baju hazmat, berkeringat, napas susah, akhirnya kita garuk-garuk wajah karena gatal, karena berkeringat, hingga resiko penularan justru terjadi karena ketidaknyamanan. Jadi kehati-hatiannya di sini. Ini bisa terlihat gambar orang pakai masker, tapi maskernya di leher zaman dulu. Nah, terkait dengan APD, itu banyak sekali referensi-referensi. Ada dari WHO mengeluarkan, CDC mengeluarkan, CDC itu Badan Infeksi Amerika. Kemudian Kemenkes juga mengeluarkan petunjuk, Satgas COVID juga mengeluarkan petunjuk, rumah sakit juga mengeluarkan petunjuk, ada RSCM, ada Persahabatan, ada Hasan Sadikin. Kelompok profesi juga membuat, ada Obgyn, ada neurologi, ada dari teman-teman THT, maaf. Saking banyaknya petunjuk, orang menjadi bingung. Kalau kami dari Komite PPI merujuk pada referensi yang dipakai secara luas, ya kita pakai panduan dari WHO, CDC, dan dari Juknis Kementerian Kesehatan yang terbaru dikeluarkan. Apa sih maksudnya kita menggunakan referensi-referensi baku ini? Agar pilihan APD yang kita tentukan itu, ketika sudah terstandarisasi, digunakan secara bersama-sama dengan cara yang sama, maka evaluasinya akan makin mudah. Gitu. Saya membayangkan dari Rumah Sakit Karya di semua orang menggunakan cara penggunaan APD-nya bermacam-macam, ada yang A, B, C. Tentu nanti evaluasi auditnya akan menjadi sulit. Ya. Ketika terjadi penularan misalkan, ini penyebabnya karena apa? Jadi kalau standarnya sama, tentu nanti evaluasinya, auditnya akan mudah. Ini jenis-jenis APD dari mulai kepala sampai ke kaki. Nomor 2, sarung tangan. Jadi sarung tangan itu ada indikasinya apa itu? Bila diperkirakan akan terjadi kontak dengan darah, mukosa, luka, ya, kulit yang terbuka yang potensial terkontaminasi. Ya. Jadi kalau kondisinya di luar ini, ya tidak perlu pakai sarung tangan. Sarung tangan itu harus tepat ukurannya dan sesuai dengan risiko kerjanya. Kalau risiko kerjanya kasar, gampang robek, pilihlah sarung tangan yang cukup tebal. Sarung tangan hanya digunakan sekali pakai setiap melakukan perawatan pada pasien. Jadi artinya, idealnya, ketika ketemu satu pasien, ya harus sarung tangannya satu. Selesai pekerjaan, sarung tangannya dilepas, dibuang ke tempat sampah infeksius, kita cuci tangan, baru kita nulis. Jangan sarung tangannya dipakai terus buat nulis, buat megang handphone, buat megang-megang meja. Untuk kita mungkin terlindungi, tapi di situ sudah ada paparan-paparan mikroorganisme ke lingkungan dan mungkin
ditularkan juga melalui tangan petugas dari satu pasien ke pasien yang lainnya. Jadi idealnya harus dilepas ketika selesai pada satu pasien. Jangankan satu pasien, ada pasien dengan 2 luka yang berbeda, misalkan satu luka di kepala, satu luka di kaki, itu ketika merawat di tempat yang berbeda, harusnya sarung tangannya dilepas diganti yang baru, supaya tidak ada perpindahan kuman dari kepala ke kaki, seperti itu ininya, idealnya. Sarung tangan dilepaskan dengan cara yang benar untuk mencegah kontaminasi. Jadi jangan dipakai untuk beberapa pasien, satu pasien satu. Yang dicuci bukan sarung tangannya, tapi tangannya. Kemudian ini yang berhati-hati ya, selama perawatan bila berpindah ke tubuh yang lain ya harus diganti juga. Ini indikasi-indikasi menggunakan sarung tangan. Kapan menggunakan yang steril, kapan yang tidak steril, dan tidak diindikasikan, kecuali kalau ada kontak precaution. Ini cara melepas sarung tangan yang benar. Jadi kalau kita pakai, bagian yang berwarna putih ini adalah bagian terluar, bagian yang terkontaminasi. Cara pertama, cara melepaskannya dengan cara mengambil sisi luarnya, memegang sisi luarnya untuk melepas sarung tangan di salah satu tangan. Ya. Kemudian sarung tangannya tidak dilepas dibuang ke tempat sampah, tapi dipegang oleh tangan satunya. Kemudian tangan yang sudah lepas, sarung tangannya mengambil dari sisi dalam. Jadi sekarang bagian yang terkontaminasi itu ada di sisi sebelah dalam, bagian yang tadinya di dalam akan ada di luar, ini bagian yang tidak terkontaminasi. Barulah kita buang ke tempat sampah. Ya. Minimalkan kontak tangan kita dengan APD bekas pakai. Jadi jangan digenggam menggunakan telapak tangan sehingga tangan kita semua jadi kotor. Ya. Kemudian mengenai masker. Jadi masker itu apa sih indikasinya? Jadi masker itu memproteksi dari droplet, terutama kalau dia masker bedah. Ya. Kalau yang aerosol, maskernya khusus yang kita sebut sebagai masker partikulat atau masker N95. Masker bedah terdiri 3 lapis, loose fitting, artinya ada bagian-bagian pinggir-pinggiran yang masih terbuka, kendor, berfungsi sebagai penghalang fisik dari mulut, hidung, mencegah kontaminasi dari droplet jarak dekat dengan ukuran tertentu. Ya. Idealnya masker bedah ini ada peruntukannya, kalau untuk gigi menggunakan apa, untuk pembedahan menggunakan apa, untuk isolasi menggunakan apa. Kalau di Amerika itu ada regulasi-regulasi yang mengaturnya. Sedangkan masker N95 kerapatannya lebih rapat, bahannya dari poliuretan polipropilen, perlindungannya 95%. Jadi nggak ada N100 yang bisa melindungi 100%. Nggak ada. Mungkin buat bernafas saja susah. Kehati-hatiannya adalah bahwa satu N95 ini harus fit, jadi harus nempel melekat di wajah. Ukurannya harus sesuai. Jadi sebetulnya ada fit testnya sebelum dipakai. Artinya pada anak-anak dengan wajah yang lebih kecil, di mana kemungkinan N95 menjadi kendor, atau ada orang-orang yang berambut, ada jenggotnya, ini berhati-hati. Jadi nanti tidak melindungi karena ada bagian yang bisa menembus lewat sini. Karena ini kan peruntukannya untuk aerosol. Kalau aerosol kan berarti sudah menjadi partikel yang halus. Kemudian juga dikontraindikasikan pada pengguna yang memiliki penyakit respirasi. Baju gaun. Jadi gaun ini digunakan indikasinya ketika ada pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kontaminasi ke badan kita atau ke tubuh kita. Itu baru kita pakai gaun seperti darah, cairan tubuh. Tutup kepala, fungsinya adalah untuk melindungi kepala, rambut. Jangan sampai rambut menjadi sumber penularan ya, karena ada yang terurai, ada yang lepas, misalkan khususnya bekerja di kamar operasi, di dapur, itu ada potensi-potensi kontaminasi dari rambut yang terlepas. Pelindung mata wajah ya, bisa Google, bisa face shield, digunakan untuk melindungi wajah, di area wajah, mulut, hidung dari percikan baik sekret-sekret darah atau yang lainnya. Ya. Kalau untuk mata ya kacamata atau Google. Kalau untuk seluruh wajah kita sebut sebagai pelindung wajah atau face shield. Kaki bisa boot atau bisa penutup boot. Ya. Kalau sepatu boot tujuannya untuk melindungi dari potensi tertusuk benda tajam atau adanya risiko tumpahan cairan seperti di dapur, cairan yang panas atau bahan-bahan kimia yang lain. Tentu kita mesti melindungi diri pakai sepatu yang boot. Ya. Penutup sepatu mengurangi risiko dari kontaminasi luar yang menutup sepatu.
Jadi kalau berbicara tentang cara transmisi tadi, sebetulnya pelindung kaki, sepatu boot ini bukan pintu masuk. Jadi nanti dalam rekomendasi di CDC maupun WHO tidak keluar nih pelindung kaki atau boot. Ya. Yang kedua juga mengenai penutup kepala. Jadi karena penutup kepala dianggap bukan pintu masuk, jadi nanti beberapa rekomendasi juga tidak muncul tentang penutup kepala. Ini hal yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan APD. Jadi pertama menilai potensi paparannya apa, kemudian kita pilih APD apa yang sesuai. Gunakan dengan cara yang benar, lepas dengan cara yang benar, dan dibuang dengan cara yang benar. Ini panduan dari Kemenkes tentang lepas pakainya. Ya. Jadi cara melepasnya mengikuti aturan tertentu. Ini biasanya kalau cara memakai, ya, cara memakai itu biasanya mengikuti kemudahan cara menggunakannya. Sedangkan cara melepas ini mengikuti mana bagian yang paling terkontaminasi, paling kotor, itu yang dilepas duluan. Ini cara melepas gaun. Sekali lagi bagian yang terluar atau bagian kuning ini adalah bagian yang terkontaminasi, itu harus kita lipat di sisi sebelah dalam. Jadi jangan asal lepas, lempar, buang. Ini justru bagian yang berpotensi menjadi penularan di tempat ganti pakaian. Melepas masker pun ada caranya. Jangan sekali-kali menyentuh area yang berwarna biru atau hijau ini. Ya. Jadi yang disentuh adalah talinya, dipegang, kemudian dibuang ke tempat sampah infeksi. Nah ini beberapa perbandingan-perbandingan tentang petunjuk penggunaan APD. Ini WHO punya ya. Jadi bisa kita baca sama-sama. When entering a room with a suspected or confirmed COVID-19 patient, put on. Jadi pakainya, kalau di sini rekomendasinya sarung tangan, kemudian yang bersih, gaun yang bersih, kemudian proteksi wajah seperti Google. Ya. Jadi masker, Google atau face shield, pakai gaun, pakai sarung tangan itu untuk petugas healthcare workers yang merawat pasien dengan COVID. Kalau potensi aerosol, baru menggunakan N95. Jadi kalau tidak ada potensi aerosol, cukup maskernya masker bedah. Ya. Kemudian di sini ditulis tidak menggunakan sepatu boot atau coverall. Ya. Jadi hazmat itu tidak direkomendasikan di sini. Yang paling penting jangan pernah menyentuh mata, hidung, mulut. Ya. Di tempat dengan area resiko potensi hanya melakukan kontak jarak yang cukup jauh, ya cukup maskernya menggunakan masker bedah saja tanpa yang lain-lainnya. Jadi teman-teman di screening atau di triage yang tidak kontak dengan pasiennya, sebetulnya cukup pelindung pakai masker aja. Bila dibutuhkan, dengan menggunakan face shield, baju gaun, sarung tangan. Ya. Jadi di sini tidak ada rekomendasi menggunakan topi, hazmat, atau sepatu boot. Ini yang punya CDC, ini Badan Infeksi Amerika. Sarannya kira-kira mirip dengan punya WHO. Ya. Jadi menggunakan pelindung wajah, masker N95 kalau itu aerosol, tapi kalau yang CDC, ini saran terbaiknya adalah menggunakan N95, tapi masker bedah menurut CDC masih acceptable, masih dapat diterima. Ya. Jadi kalau orang Amerika menyarankan maskernya N95, tapi CDC juga tetap menganggap bahwa masker bedah itu juga acceptable. Ya. Gaun, sarung tangan. Nah ini yang punya Kemenkes Juknis APD. Ya, bisa dibaca sama-sama. Ya. Jadi petugas kesehatan yang merawat pasien COVID, APD-nya hanya masker bedah, gaun, sarung tangan, Google, pelindung wajah. Di sini ada tambahan bedanya, pelindung kepala sama pelindung sepatu. Jadi kalau dibandingkan dengan WHO CDC tadi, di sini ada tambahan pelindung kepala dan pelindung sepatu. Kalau aerosol, bedanya hanya masker N95. Ini petunjuk Kemenkes. Bagaimana dengan di Karyadi? Kami di Rumah Sakit Karyadi tentunya juga harus membuat petunjuk yang mengikuti bukan kondisi, ya istilahnya memahami perilaku setempat, ya. Jadi yang memahami kondisi lapangan kan tentu rumah sakitnya sendiri, dan kami juga Komite PPI sangat berhati-hati di samping juga membaca standar
juga harus memahami tentang psikologi dari teman-teman ketika menggunakan APD yang sangat-sangat sederhana, mungkin dianggapnya itu kemudian tidak melindungi para pekerjanya dan tentu ini akan menimbulkan kekhawatiran. Jadi Komite PPI sudah membuat petunjuk teknis tentang APD di rumah sakit ini berdasarkan panduan-panduan yang tadi, dan beberapa di antaranya jadi berbeda dengan panduan tadi, kita buat kondisinya lebih lengkap. Ini sebagai contoh. Jadi di Karyadi untuk mereka yang bekerja di ruang isolasi, baik itu di IGD, di IRIN, atau di Raja Wali ruang isolasi lainnya, APD-nya ini lengkap dari mulai kepala sampai ke kaki. Ya, jadi menggunakan coverall, maskernya juga N95. Jadi untuk mereka yang bekerja di ruang-ruang dengan COVID ini, APD-nya lengkap. Karena kami menyadari secara psikologis, melayani pasien dengan COVID ini tentu juga tidak nyaman kalau kemudian akhirnya menjadi tertular. Jadi kami masih tetap merekomendasikan untuk penggunaan coverall ini, walaupun rekomendasi CDC, WHO, atau bahkan Juknis Kemenkes tidak menyebut coverall sebagai APD COVID-19. Nah, ini juga untuk teman-teman THT khususnya, kami membuat juga perbedaan khusus, karena kalau yang lainnya hanya masker bedah saja, tapi teman-teman THT, gigi, anestesi yang akan berisiko untuk terjadi aerosolisasi, kami rekomendasikan untuk menggunakan masker N95, pelindung wajah, gaun, dan sarung tangan sekali pakai. Tidak perlu pakai hazmat atau pakai sepatu boot. Ini yang paling penting juga ketika memakai APD. Jadi pastikan orang yang menggunakan APD itu harus menerima pelatihan dulu sebelumnya. Jadi mohon nanti teman-teman THT atau residen yang masih memiliki keraguan-raguan cara pakai yang benar, ketemulah dengan IPCN-nya atau PPI-nya untuk minta dilakukan pelatihan atau sosialisasi kembali seperti apa. Ya. Kemudian tiap orang kita cek kompetensinya sudah benar apa enggak. Pakai APD itu harus di tempat yang benar ya, jadi di anterum. Jadi kalau di poli itu nggak ada anterum, ya nanti agak susah nanti menyimpan barang bekas pakainya. Pakai APD itu harus pelan-pelan, jangan buru-buru. Ya, jadi saking buru-burunya APD dilepas begitu aja, dikebas-kebaskan, apalagi nanti timbul aerosolisasi atau tidak dimasukkan ke tempat sampah tertutup secara benar, itu juga menjadi potensi penularan. Ini cara lepas pakai menurut CDC. Ya. Jadi urutannya pertama, pastikan APD yang akan kita pakai itu kondisinya baik, kacamatanya nggak rusak, masker N95-nya juga nggak robek, atau baju gaunnya juga nggak bolong, seperti itu, dan pastikan dulu baru sebelum kita pakai. Ya. Lakukan cuci tangan, kemudian pakai gaun, pakai masker, pakai face shield, cuci tangan sebelum menggunakan sarung tangan. Kemudian baru masuk ke ruangan pasien dengan COVID. Melepasnya juga mengikuti aturannya, tinggal dibaca aja. Nah, tentang masker N95. Jadi masker N95 itu sebaiknya, rekomendasi pabriknya ya barang sekali pakai. Khususnya kalau terkena cairan infeksius. Jadi bagian luar maskernya itu terkena cipratan darah atau sputum, ya. Atau setelah melakukan prosedur yang menimbulkan aerosol, jadi kontaknya sudah kontaminasi berat, atau setelah kontak sangat erat dengan pasiennya. Jadi mungkin untuk mengakali ini, biasanya di bagian luar dari N95-nya itu kita tutup pakai masker bedah, sehingga potensi terciprat atau terkena cairan-cairan kontaminasi yang infeksius dapat dikurangi, sehingga masker N95 itu dapat kita pakai, diperpanjang usia pemakaiannya, sampai 5 kali untuk 8 jam pemakaian. Cara meriusnya adalah dengan memasukkan masker N95 ke dalam paper bag yang berventilasi, kita kasih bolong-bolong, kita kasih nama pemakainya, penggunaan rius yang keberapa dicatat, karena ini maksimalnya 5 kali. Kemudian masker ini kita simpan di tempat terbuka suhu kamar selama 3-4 hari. Diharapkan virus ini akan mati dengan sendirinya selama 3-4 hari, itu menurut rekomendasi seperti itu. Atau dilakukan pemanasan kering menggunakan oven 70 derajat Celcius selama 30 menit. Jadi digantung di atas oven dengan suhu sekitar 70 derajat selama 30 menit. Tidak boleh dijemur di bawah sinar matahari langsung atau menggunakan UV, karena material poliuretan dan polipropilen tadi akan rusak terkena sinar ultraviolet. Kemudian sebelum 5 kali pemakaian, kalau dia robek, basah, atau dipakai buat bernapasnya susah, ya segera diganti dengan yang baru.
Ini di RSCM gambar seperti ini. Jadi untuk membantu mengurangi kontaminasi di sisi luar dari masker ini, kita gunakan masker bedah. Ya. Masukkan ke dalam paper bag, kasih ventilasi, digantung pakai nama siapa, tanggal berapa, penggunaan yang keberapa. Ya, ini penggunaan yang keberapa, oleh siapa. Batuk ada tata caranya, nggak sembarangan. Ya. Jadi batuk itu harus ditutup pakai tisu, tisunya dibuang ke tempat sampah. Kalau nggak punya tisu, dibatukkan ke lipat ketiak atau lipat siku kalau bajunya lengan panjang. Kemudian kita cuci tangan, bersihkan. Ini juga harusnya diedukasi ke semua orang yang masuk ke rumah sakit, untuk pasien, untuk pengunjung, bahwa kalau batuk itu caranya begini ya. Karena ini merupakan sumber utama kontaminasi lingkungan ini dari batuk ini. Batuk, bersin, itu ada tata caranya. Suntik aman ini mungkin nggak terlalu terkait ya. Jadi kehati-hatian dalam melakukan proses suntik aman. Recapping tidak boleh, harus caranya seperti ini. Di kamar bedah, yang tetap hati-hati kalau operasi, nggak boleh pegang pisau seperti ini, harus disimpan di bengkong. Kebersihan lingkungan, ya berhubung tadi terjadi kontak tidak langsung, maka lingkungan pun harus dikontrol. Gagang pintu, keyboard komputer, HP, itu mesti dibersihkan secara rutin. Ini teman-teman dari sanitasi akan melakukan ini, dari teman-teman cleaning service. Ya. Di area dengan risiko rendah, paling tidak dibersihkan dengan sabun cukup, atau klorin dengan konsentrasi yang rendah. Di area yang lebih tinggi, konsentrasinya lebih tinggi. Intinya adalah ikuti saja petunjuk dari pabriknya tentang proses pengenceran ini. Ini area-area yang harus dibersihkan. Untuk tempat yang risiko tinggi, paling tidak 3 kali sehari. Untuk perawatan biasa, paling tidak sekali sehari atau setiap ganti pasien. Di kamar bedah juga demikian, di tempat-tempat yang sering dipegang-pegang rutin, ini mesti dibersihkan setiap kali selesai operasi 1. Ya, biasanya kan ada pengumuman. Housekeeping atau cleaning service masuk ke ruangan untuk membersihkan ini. Mengambil tempat sampahnya, mengganti dengan yang baru, mengambil saksinya, dan seterusnya. Untuk bagian-bagian yang tidak tersentuh selama proses pekerjaan OK itu dikerjakan di selesai operasi, yaitu membersihkan dinding, lampu operasi, dan lain-lain, atau di karya di sini ada namanya istilahnya bongkar besar ya, di setiap Sabtu atau di awal bulan. Instrumen habis pakai ini dimasukkan ke dalam kontainer tertutup, segera dikirim ke teman-teman CSSD, diberi label COVID-19. Di sana akan dilakukan proses spray cleaning atau dekontaminasi sebelum dibersihkan dan kemudian dicuci, keringkan, dan di-packing kembali, dipakai kembali. Jadi nggak ada APD yang dibuang atau dibakar. Ya. Linen juga demikian, tidak ada linen yang dibuang, dibakar. Jadi linen habis pakai dimasukkan ke dalam wadah kuning, tertutup, dan dikirim ke laundry. Limbah, semua limbah COVID masuk sebagai limbah infeksius, masukkan ke tempat sampah berwarna kuning. Ya, jadi kalau limbah infeksius masuk ke tempat sampah warna kuning. Ya. Apapun yang terkena kontaminasi bahan-bahan infeksius harus masuk ke yang kuning ini. Ya. Jadi sekalipun kulit pisang, kalau kulit pisangnya terkena muntahan, terkena darah, ya kulit pisang pun harus masuk ke sini. Untuk benda tajam menggunakan safety box. Safety box harus tertutup, ngisinya nggak boleh penuh, 3/4-nya saja, dan harus digantung. Pasien ditempatkan di ruang-ruang tertentu. Ya. Jadi idealnya kalau pasien infeksius seperti ini, ditempatkan di ruang tekanan negatif. Tekanan negatif ini terjadi oleh karena adanya alat penghisap atau exhaust system, ya, sehingga kontaminasi di dalam ruang itu menjadi lebih sedikit atau minimal. Kemudian supaya udaranya itu aman dibuang keluar, ditambahkanlah namanya HEPA filter. Jadi HEPA filter ini fungsinya hanya menyaring supaya udara di dalam ruangan tekanan negatif itu aman dikeluarkan ke lingkungan sekitarnya. Ya, jadi yang paling penting untuk tekanan itu adalah exhaust system ini. Tujuannya untuk mengurangi kontaminasi di ruangan itu. Kalau kita tidak punya ruang tekanan negatif, maka pasien-pasien kita dirawat gabungkan atau di cohorting namanya. Jadi pasien dengan diagnosis yang sama, seperti di rumah sakit Cina itu dengan kasus yang begitu banyak, maka dibuka rumah sakit lapangan, jadi semua pasien digabungkan menjadi satu di situ dengan penjarakan yang cukup. Itu sudah cukup, tidak perlu yang tekanan negatif.
Ini sebagai teknisnya, jadi terapkanlah kewaspadaan isolasi untuk semua pasien, baik diketahui maupun tidak diketahui. Jadi tidak ada sebetulnya istilah cerita, waduh pasiennya nggak jujur, ini nggak bisa ya kalau dalam ilmu ini ya harusnya kita semua tetap waspada pasien ini apapun siapapun di masa wabah atau bukan, perlakukanlah kondisi-kondisi seperti ini kehati-hatian. Jalur utama tangan sehingga hand hygiene menjadi penting. Kemudian karena jalur penularan adalah kontak dan droplet, maka hand hygiene, APD bertransmisi, physical distancing itu menjadi kata kuncinya. Untuk tindakan yang menghasilkan aerosol, gunakan APD berbasis airborne, yaitu menggunakan masker N95. Saat ini belum ada standar terapi vaksinasi, sehingga penting untuk selalu menjaga kesehatan tubuh, nutrisi yang bagus, istirahat, berdoa, dan selalu berpikir positif. Dan saran kami sebaiknya petugas kesehatan yang memiliki komorbid, usia kritis, sebaiknya untuk tidak memberikan pelayanan, untuk istirahat dulu. Ya. Ini beberapa contoh-contoh gambar yang perlu kita kritisi juga ya. Praktek di poli pakai APD lengkap seperti ini, pakai handscoon buat nulisnya, ini punya potensi nanti mencemari, infeksi dari orang ke pasien berikutnya. Ini maskernya, bedahnya di dalam bukan di luar, pakai topi, petugas parkir pun pakai face shield. Ini di Karyadi ini, jadi APD habis pakainya seperti ini. Ini kan sangat beresiko sekali ya, jadi ini menjadi tanggung jawab bersama. Ini mungkin sedikit video untuk menjadi pembanding aja, nggak saya putar semuanya yang ada di Inggris ya. Perhatikan penggunaan APD-nya seperti apa. Lihat ya. Jadi topi, face shield, masker, gaun, apron celemek. Jadi tidak menggunakan hazmat, kelihatan. Jadi lehernya masih kelihatan. Oke, saya rasa itu Bu Muyas, silakan kalau mau ada diskusi atau pertanyaan, monggo. Ya. Terima kasih, Dr. Najat. Ya. Lebih terbuka ini ceritanya, Pak, lebih ayem. Tapi kalau langsung ke pasien kok jadi deg-degan ya, Dok? Jadi bingung. Ya. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau ada saran. Monggo, silakan. Assalamualaikum, Dok. Salam. Saya Ana, Dok. Terima kasih untuk kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan dari saya, Dok. Yang pertama, saya ingin bertanya mengapa dari rumah sakit tidak menggunakan pedoman untuk APD sesuai dengan yang dikeluarkan oleh perhimpunan, tetapi hanya mengikuti dari Kemenkes. Itu aja tadi saya melihat ada note beberapa yang agak kurang sesuai yang diterapkan di Karyadi dengan yang ada di Kemenkes. Yang nomor 2, Dok, pertanyaan saya, ya, apabila misalnya itu satu APD itu tidak disediakan oleh rumah sakit, kemarin dari Dr. Muyas infonya kami tidak diizinkan untuk membawa sendiri. Nah, itu nanti mungkin bisa disampaikan apa alasannya. Kemudian pertanyaan saya yang nomor 3, itu tadi pada paparan dokter menyampaikan pada pemakaian handscoon seharusnya satu handscoon digunakan untuk satu pasien. Jadi kalau di poli, kami kan poli THT ya, Dok, di mana kami melakukan pemeriksaan hidung dan tenggorok ataupun pemeriksaan telinga yang akan bisa menyebabkan pasien batuk atau bersin, yang tentu saja itu kan beresiko untuk aerosol. Itu apakah itu juga berlaku pemakaian satu handscoon satu pasien? Kemudian yang berikutnya adalah tadi yang saya singgung mengenai APD yang dari Kemenkes, yang tadi saya lihat agak berbeda dengan yang diterapkan di Karyadi adalah pada pemeriksaan yang akan menyebabkan AGP atau aerosol generating procedure, seperti pemeriksaan hidung dan tenggorok. Pada aturan dari Kemenkes tadi menggunakan penutup kepala dan penutup sepatu, tetapi tadi saya lihat pada prosedur APD yang dikeluarkan di Karyadi tidak menggunakan penutup kepala dan sepatu. Mungkin itu dulu, Dok.
Ya, monggo silakan, Dr. Ya, Najat. terima kasih Dr. Ana. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk pedoman penggunaan APD itu banyak sekali sumber-sumber atau referensi-referensinya, dari mulai WHO, CDC, Kemenkes, Satgas COVID, rumah sakit, perhimpunan-perhimpunan, dan sayangnya dari satu ke yang satu itu berbeda-beda ininya petunjuknya. Sebagai komite PPI tentu referensi apa yang kita gunakan, ya mohon maaf kami menggunakan referensi-referensi ya tentunya yang berbasis atau yang digunakan secara luas. Kalau di internasional ya paling tidak WHO, CDC, atau di tingkat nasional ya paling tidak dari Kemenkes atau Satgas COVID lah, kira-kira begitu. Maksudnya apa sih? Maksudnya agar kalau ada penyeragaman penggunaan APD ini, misalkan kita merujuk saja pada juknis dari Kementerian Kesehatan, karena itu juga dibuat oleh teman-teman yang memang secara aktivitas keilmuannya adalah orang-orang yang selalu terlibat dalam pengendalian infeksi, ya menurut saya dapat dipertanggungjawabkan lah secara ilmiah bahwa apa yang mereka keluarkan produknya itu dapat kita percayai sebagai APD yang sudah standar menurut basis keilmuan yang saat ini kita pakai. Jadi sekali lagi tujuannya adalah untuk supaya ada standarisasi penggunaan APD di Indonesia seperti apa. Cuma kendalanya adalah masih ada kekhawatiran. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan tadi juga sudah saya sampaikan, ada problem psikologis di balik kenapa Rumah Sakit Karyadi tidak betul-betul plok mengikuti juknis dari Kemenkes, ya, yang hanya menggunakan tadi penutup kepala, masker bedah, face shield, gaun, hazmat tidak digunakan, sepatu juga biasa di situ. Jadi sebetulnya Kemenkes itu lebih tidak lengkap dibandingkan yang punya Karyadi. Kenapa demikian? Karena kami sekali lagi masih memikirkan problem psikologis dari teman-teman yang bekerja khususnya di ruang yang sangat kontak dekat seperti di isolasi, di IGD, di IRIN seperti itu, sehingga kami membuat saat ini untuk mereka yang bertugas di isolasi APD-nya APD lengkap. Jadi itu alasannya kenapa kita tidak mengikuti pedoman dari perhimpunan, karena kami mengacu pada CDC WHO, walaupun di tempat kita pun juga tidak plek sama dengan apa yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian tentang APD yang dibawa sendiri, ya ini juga banyak masuk pertanyaan-pertanyaan ke saya pribadi dan begini ya, jadi APD itu sah-sah aja sih kalau dibeli sendiri, dipakai sendiri karena itu untuk kepentingan sendiri. Tapi menurut hemat kami gini, jadi kalau APD itu dipakai berlebihan tidak sesuai indikasinya, tentu saja nanti di saat krisis ini puncak, APD yang seharusnya ada untuk mereka yang bekerja langsung dengan COVID, teman-teman ya THT, teman-teman interna, barangnya nggak ada, tentu ini juga menjadi tanggung jawab bersama. Gitu. Jadi banyak juga teman-teman di Rumah Sakit Karyadi ini yang minta masker N95. Loh, Anda ikut terlibat nggak dalam pengelolaan COVID? Enggak. Pasien bedah misalkan. Itu menurut saya ya saat ini menggunakan aja masker bedah saja. Gitu. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kami. Jadi mungkin juga tidak bisa melarang ya orang yang pakai APD sendiri, bawa sendiri, pakai sendiri ya monggo saja. Tapi itu yang catatannya bahwa APD ini kalau tidak digunakan sesuai indikasi tentu di saat diperlukan ini menjadi sulit. Yang kedua tadi kalau APD-nya berlebihan, membuangnya di mana? Karena APD yang habis pakai itu juga punya potensi penularan. Tentang sarung tangan, ya idealnya satu pasien satu. Jadi mungkin ini monggo aja nanti kalau merasa nanti kekurangan sarung tangan, nanti kami teruskan ke pihak penyedia untuk di poliklinik THT atau ruang yang lain yang membutuhkan harus menggunakan sarung tangan. Ya idealnya setelah satu pekerjaan memeriksa pasien, sarung tangannya dilepas, kemudian kita cuci tangan, setelah itu kalau baru kita nulis rekam medis atau membuat resep atau yang lainnya. Pasien berikutnya yang masuk kita gunakan sarung tangan yang baru seperti itu. Kemudian APD Kementerian Kesehatan ketika ada pasien yang potensi AGP, aerosol generating procedure. Ya APD di Kemenkes bunyinya menggunakan N95. Di kita
saya rasa sama ya, ada topinya, ada face shield-nya, ada N95-nya, tadi yang untuk THT, Tapi gigi John mulut Sewu seperti itu. dok, agak berbeda dok, yang di Jadi, Kemenkes ada tambahan penutup kepala dan penutup sepatu. Yang dokter buat di RSDK kok tidak ada ya dok? saya lihat, Kan jadi under protective ya dok? bentar. Ini kan? Ini pakai Ini yang penutup. di Karyadi. Yang sebelumnya dok, yang dari Kemenkes? Yang dari Kemenkes. Ya, yang tadi. Nah, ini dok, itu dokter bisa, kalau nggak salah ada penutup COVID ini. kepala dan sepatu pelindung ya dok? Ini di tempat COVID ini. Kalau Gimana? yang non-COVID tapi menghasilkan aerosol seperti pemeriksaan hidung dan tenggorok, misalnya yang nanti pasien memungkinkan pasien batuk atau bersin, dok? Nah, itu coba nanti dibaca di Kemenkesnya. Tapi kalau yang di Kemenkes bunyinya, yang gambar dilihat di slide ini adalah untuk pelayanan COVID, kalau tidak ada aerosol menggunakan masker N95 penutup kepala, sedangkan yang menghasilkan aerosol maskernya N95, gaun pelindung mata penutup kepala. Kalau yang non, hanya masker bedah aja. Tapi kalau pasien non-COVID berpotensi menimbulkan aerosol, nah itu nanti mungkin judulnya ke depannya, ke belakangnya harus ada proses screening yang betul dulu gitu loh, sebelum melakukan proses itu. Tapi kalau mau kita anggap bahwa semua pasien potensi sebagai pasien COVID, nah itu nanti batas-batasannya mesti diperjelas di situ Bu Ana. Ya, mungkin perlu ditambahkan ya dok, karena kan sekarang kan kita tidak bisa membedakan pasien ini COVID atau non-COVID, karena seperti kita tahu dengan screening awal, anamnesis sekarang sudah mulai kabur dok, gejalanya tidak khas. Pemeriksaan laboratorium darah juga belum bisa membuktikan, pemeriksaan foto torak polos apalagi, karena yang dirujuk sebetulnya adalah CT scan. Kemudian yang bisa mendiagnosis kan sebetulnya PCR ya dok. Tapi kan pasien yang masuk ke poli THT, pasien yang dirawat di bangsal kemudian dikonsulkan THT kan tidak ada hasil pemeriksaan PCR yang menunjukkan COVID negatif. Itu bagaimana dok? Ya, itu jadi makanya menurut saya nomor satu ya tentu prosesnya adalah di screening pasien yang akan masuk ini seperti apa. Kalau kebutuhannya sampai selengkap itu, tentu prosedurnya menjadi satu, maksud saya gini, kalau kita menganggap bahwa semua pasien yang ada di Rumah Sakit Karyadi ini adalah pasien dengan corona, dan di ruangan pun, pasien kan juga bisa ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa menimbulkan keadaan yang sama, makanya tadi, kenapa dokter A minta N95 dan seterusnya, jadi itu menurut saya jawabannya nanti adalah, saya sampaikan ya nanti ke direksi, sikap kita nanti untuk ke depan dengan kondisi yang ketidakjelasan seperti ini, apakah APD yang akan kita gunakan menggunakan standar yang lebih tinggi, atau kita bisakah membedakan bahwa ini pelayanan COVID, ini pelayanan non-COVID seperti itu. Itu Bu Ana sementara mungkin jawabannya. Ya dok, berarti masih karena masih abu-abu, jadi gimana dok? Kalau yang kasihan kan PPDS sebetulnya ya dok, yang terjun langsung ke ruangan, misalnya dia menggunakan APD yang berusaha melindungi diri, tetapi dianggap berlebihan, kemudian ada konflik dengan petugas lain, misalnya seperti itu. Yang tidak terlindungi di mananya? Kan N95 Enggak, pakai. misalnya pakai, tadi kan kayak dicontohkan tadi kalau di RSCM itu misalnya pakai masker N95 didobel dengan masker bedah, karena kita juga kadang masker N95-nya kan bukan tipe yang khusus untuk medis ya dok, seperti itu. Kayak gitu-gitu gimana dok? Kalau masker N95 itu kan memang digunakan di apa namanya? Termasuk di bangsal ya dok kalau menjawab pasien. Loh, kalau ada potensi aerosol, silahkan menggunakan masker Berarti N95. boleh ya dok.
Kalau untuk penutup kepala, kemudian pelindung sepatu masih belum ya, karena Itu tidak, kalau mengikuti apa tadi namanya basis transmisinya, sebetulnya pelindung kepala, pelindung kaki tidak menjadi pintu masuk kuman. Jadi menurut saya kalau itu nggak pakai juga nggak apa-apa, Bu Ana. ya dok, ya udah. Sementara itu dulu, tapi mohon disampaikan ya dok. Ya, siap. Ya, mungkin saya bisa nambahin dokter Najat. Bu. Jadi yang di klinik Merpati dan di Kasuari itu sudah disediakan sesuai yang ditulis di pedoman dokter. Jadi ada Google, ada Visit, ada sepatu boot, lengkap. Ada apron dan baju operasi, gown itu. Nah, itu kalau menurut yang dokter tadi tidak cenderung ke aerosol kan tidak perlu dipakai sepatu dan ini ya dok. Tapi sudah disediakan sebetulnya di sana. Dan kita boleh kalau memang khawatir untuk penularan lewat situ. Padahal kan tidak ya dok. Itu bisa dipakai dan sudah disediakan. Cuman yang belum saya cek itu yang ke bangsal dokter. Yang ke bangsal itu apakah disediakan enggak untuk yang N95 dan lain-lainnya yang seperti di klinik itu dokter? Ya, jadi kepala instalasi itu juga berkomunikasi dengan saya, Bu. Jadi prinsip APD itu adalah, sekali lagi, kalau di tempat itu ada potensi resiko, jadi basis resikonya ada. Resikonya apa nih? Kontak butuh apa ya? Butuh sarung tangan, butuh apron, celemek, butuh apalagi gitu misalkan. Oh, potensi di sana ada kemungkinan droplet. Berarti apa nih? Maskernya, masker bedah. Oh, ada pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan aerosol. Oh, maskernya apa? N95. Jadi prinsipnya APD itu selama indikasi risikonya ya. Jadi di bangsal itu nanti kalau bangsal non perawatan COVID, ya tentunya kalau pakai hazmat ke situ mengerikan juga ya. Ya mungkin pakai kayak yang saya tulis, pakai gaun, pakai sarung tangan, pakai face shield, pakai N95, pakai tutup kepala, silakan Bu. Berarti boleh seperti di poliklinik gitu ya dok? Monggo, tapi kalau pakai hazmat di poliklinik ya jangan. Enggak sih, kan kalau di poliklinik kan pakainya kan gaun operasi dok. Maksudnya kalau untuk menjawab pasien konsulan di ruangan itu loh dok. Kan harus disosialisasikan juga dengan petugas ruangannya dok. Ya, sesuai dengan gambar ini oke tak Bu? Iya, maksudnya kalau untuk menjawab konsulan THT dok kan kalau di ruangan kan mungkin nanti jadi pertanyaan kenapa kok residen THT pakai gaun gitu. Pakai ini ya? Ya, kalau yang sesuai ini boleh dok. Kalau boleh. Ya, nanti dokter Muyas kan bisa yang mensosialisasikan ya dok. Ya, minta koordinasi dengan kepala instalasinya. Ya, terima kasih dokter. Ya, mungkin ada yang lain untuk bisa ditanyakan yang belum jelas, misalnya mengenai perawatan yang N95 itu dokter. Ya. Bu Muyas, Willy Bu Muyas. Gimana? Halo? Selamat siang dok. Ya. Itu kan begini ya, tadi jelas di poli sudah disepakati, kita bisa menerima mungkin ya. Tapi yang di kita kan walaupun DHT kan ada beberapa tindakan yang sifatnya emergensi ya, seperti tracheostomi. Jadi mungkin kita bisa memandang itu sebagai suatu yang tidak sama levelnya aerosol generating procedure ya. Jadi untuk tracheostomi seperti kemudian esofagoskopi, laryngoskopi itu kan super ya, menurut saya super aerosol generating procedure gitu. Artinya apa? Tidak ada tanda kutip diberikan suatu kelonggaran untuk kita ya sehubungan dengan proses screening yang memang masih agak tanda kutip lemah gitu ya, hanya dengan bronkopneumonia atau gejala klinis saja, kemudian dimasukkan ke OK, apa tidak menimbulkan resiko besar sekali ketika kita tidak menggunakan coverall hazmat, dokter? Ya, tadi sudah saya jelaskan, dok. Jadi apa namanya? Sumber utamanya adalah adanya droplet, dan kemudian droplet itu mencemari lingkungan, kemudian terjadi kontak, dan virus itu untuk menginfeksi tubuh kita tidak bisa melalui kulit yang intak normal. Pintu masuknya harus lewat pintu masuk jalur pernafasan dan mata melalui air mata.
Jadi menembus rambut kepala, menembus kaki, itu kalau secara ilmiah yang tidak mungkin, kecuali virus yang dari tempat lain itu kita pindahkan melalui tangan saya ke wajah saya. Makanya nomor 1, hand hygiene jadi penting. 2, dilarang menyentuh area wajah. Perlindungan untuk droplet, maskernya N95 dan face shield. Perlindungan untuk aerosol, yang katanya super aerosol, itu tetap aja maskernya N95. Jadi selama kita menggunakan Google, menggunakan pelindung wajah, menggunakan masker N95, cuci tangan, sarung tangan, tanpa hazmat pun insya Allah menurut ilmunya harusnya terlindungi, Pak. Makanya tadi ada gambaran di ICU-nya di London itu pasien-pasien COVID. Teman-teman di sana hanya pakainya ya seperti yang gambar ini. Oh iya. Ya. Ya, terima kasih infonya ya, Dok. Oke, sama-sama. Ya. Mungkin ada yang lain, monggo silahkan. Ini kemarin jadi bingung dan kita tidak melakukan kegiatan operasi yang emergency itu kita masih bingung Pak Najat, yang mengenai tadi diterangkan itu. Terus karena ada panduan atau pedoman dari Perhati yang melebihi dari WHO dan Kemenkes. Nah, itu tadi kan sudah jelas semua ya. Sebetulnya intinya di cuci tangannya, karena penularan lewat droplet, ya apalagi Dok, transmisinya itu harus menemukan. Nomor 1, kalau kita ragu timbulnya aerosol, pelindungan utama aerosol itu masker N95, Bu. Kemudian ya, jadi intinya di N95. Ya, N95 pelindung wajah, jangan sampai virus itu masuk melalui pintu masuk itu gitu. Jadi pintu masuknya adanya di wajah. Kalau sama begitu, Dok. Ya. Yang saya Dok, kalau begitu, Dok, apakah setelah kita melakukan tindakan yang aerosol tadi, kita harus ganti masker? Kan ada kemungkinan masker itu menempel terus ya, Dok. Maksudnya kita nggak yakin kalau apakah dia nggak nempel atau gimana. Apakah kita, misalnya ini saya mengilustrasikan saja ya, Dok. Misalnya kita melakukan operasi tracheostomi. Kita sudah selesai operasi tracheostomi, kita habis itu harus ke bangsal, kita ganti baju dulu dan sebagainya. Kita tidak bisa menghindari kemungkinan kalau tadi ada percikan misalnya ya, Dok, ke baju, ke celana misalnya, kayak karena nggak tertutup oleh apron, nggak tertutup oleh gaun kan hanya sampai 3/4 ya, nggak mungkin sampai keseluruhan. Kemudian itu terbawa-bawa, itu apakah tidak akan menimbulkan resiko? Itu yang jadi pertanyaan, Dok. Kemudian kalau tentang maskernya, tadi kan dokter yang penting maskernya gitu. Apakah itu tidak menjadi resiko kalau kita tidak langsung menggantinya setelah tindakan? Ya, ini penjelasannya, Dokter Ana. Jadi masker N95 sebaiknya digunakan pada sekali pakai pada kondisi ini. Jadi kalau kita habis operasi, di mana operasi itu menimbulkan aerosol, kontak yang sangat dekat, atau terciprat darah maskernya, ganti dengan yang baru, jangan dibawa ke ruangan gitu. Caranya untuk disediakan gitu, Dok. Ya wajib toh, Bu. Semua sudah disediakan sebetulnya, Dokter. Ya wajib toh. Tinggal kita minta. Kita kadang-kadang kalau juknis ini sudah ditandatangani direktur utama, itu silahkan nanti rewel minta ke instalasinya masing-masing. Kalau misalkan nggak ada, ya tinggal dilaporkan aja, Bu. Jadi yang penting nanti ada kecocokan antara regulasi, kenyataan di lapangan seperti apa, karena juknisnya sudah ada, tinggal pemenuhan di ruangannya seperti apa. Baik, nah, Dokter. untuk menghindari supaya N95 ini tidak sering diganti karena ketersediaan terbatas, tadi yang Dokter Ana sampaikan, dari di depannya masker N95 ini kita tambahin masker bedah. Tujuannya bukan mau memperkuat daya filtrasinya, bukan. Jadi masker bedah yang di depan N95 itu tujuannya untuk mencegah jangan sampai terkontaminasi dari cairan infeksius di luarnya. Jadi nanti cukup nanti yang diganti masker luarnya saja, gitu. Masker N95-nya kalau dibawa kemana-mana masih silahkan, karena sudah terlindungi dari kontaminasi cairan infeksius itu. Gitu. Ya, Dok, terima kasih untuk masukannya. Jadi bisa dicatat oleh PPDS ya, yang kemarin merasa ada yang bermasalah, konflik tentang masker tadi, yang double tadi,
Jadi boleh ya dok pakai masker N95, luarnya dipakai masker bedah ya dok? Boleh, itu ada petunjuknya nggak? Boleh, boleh. Ya. Ya, mungkin ada yang lain enggak? Monggo, silakan. Izin bertanya dok. Silakan. Ya, saya Nur Iman dokter. Ingin menanyakan itu dok. Kita kan menggunakan Google dan Facial. Yaitu untuk setelah kita menggunakannya itu setelah kita mau melepas APD, itu facialnya sebaiknya untuk proses desinfeksinya yang aman itu bagaimana ya dok? Apakah kita lepas, kita cemplungkan ke larutan klorin atau larutan lainnya yang desinfektan, atau kita hanya lap alkohol saja? Apakah itu kan kalau kita ngelap sendiri mungkin beresiko ya dok? Itu yang pertama dok, termasuk kacamata dan facial gitu dok. Kemudian yang kedua itu untuk gaun tahan air dok. Tadi kan untuk standarnya saya lihat ada gaun tahan air. Sedangkan yang kita pakai ini selama ini masih pakai gaun bedah biasa itu dok. Gaun yang untuk operasi. Yaitu apakah dari gaun bedah yang biasa itu juga bisa menahan percikan? Kalau dikombinasi dengan apron, yang benar itu apronnya di depan atau di dalam dari gaun bedahnya itu dok. Ya. Mungkin seperti itu aja dok yang ingin saya tanyakan. Terima kasih dokter. Oke, mengenai APD yang tidak sekali pakai ya. Jadi kalau kayak sarung tangan, topi itu bisa dibuang ya, jadi di single use. Tapi kalau untuk Google face shield yang bisa digunakan kembali, di-reuse kembali, maka setelah digunakan dimasukkan ke dalam cairan desinfektan. Dicemplungkan gitu ya dok? Pada keseluruhan? Ya, jadi nggak usah dikocok-kocok biar nanti pihak instalasi lah yang akan membilasnya, kemudian mencucinya, mengeringkannya, dan nanti mengirimkan kembali ke tempat yang akan digunakan. Jadi nggak perlu kita gosok-gosok sendiri. Saya nanti mungkin akan apakah ada ketersediaan ember yang berisi cairan dekontaminasi atau tidak, atau mungkin sistemnya kontainer tertutup ditaruh di situ, nanti oleh pihak CSSD lah yang akan melakukan proses manajemen barang habis pakai ini gitu. Jadi jangan kitanya, nggak usah mas. Yang kedua mengenai apron tahan air ya. Jadi baju itu memang tidak tahan air. Kalau ada kondisi-kondisi yang menyebabkan kontaminasi cairan, maka kita butuh celemek plastik yang warna putih yang di kamar bedah itu. Dipakainya di luar dari baju itu. Jadi baju ya dok. Baju gaun, terus apron celemek plastik. Setelah selesai pekerjaan, celemek plastiknya dibuang ke tempat sampah infeksius. Ya. Gitu, mungkin ada satu lagi, boleh dok? Untuk boleh, silakan. Visit bangsal itu dok. Ya. Semisalkan pasien bangsalnya kan berbeda-beda dok. Itu berarti setiap kita pindah bangsal harus mengganti gaun ya dok ya. Kalau misalnya berarti setiap bangsal sudah ready untuk gaun yang tidak harus steril ya dok ya berarti ya. Tidak, bersih aja. Berarti bisa minta bersih aja ya dok ya. Tapi untuk setiap bangsal sudah ready ya dok. Saya dokternya minta sudah ready. Ya. Kalau masalah ketersediaan nanti saya ngecek. Mengenai gaun ini dibedakan dengan baju kerja ya. Jadi kalau baju kerja itu tidak masuk ke dalam daftar APD. Jadi masih ada beberapa teman kan yang pakai baju seragam hijau, merah, itu namanya baju kerja. Kalau gaun itu memang APD. Jadi APD-nya kalau namanya APD itu selain masker ya selesai di tempat pekerjaan diletakkan di situ supaya APD ini jangan dibawa ke tempat lain yang bisa menyebarkan infeksi. Termasuk dari residen bisa mendapatkan gaun tersebut dok, kalau misalnya residen yang visit dulu dok. Ya monggo nanti kasih masukan aja masih tempat mana yang kekurangan, nanti kami sampaikan ya. Ya, terima kasih dok. Sama-sama. Ya, mungkin dari residen yang bekerja setiap hari ke klinik bangsal, mungkin ada permasalahan yang bisa disampaikan, ditanyakan. Satu lagi aja ya dokter ya. Ya boleh. Tapi jangan ada pertanyaan gini ya Bu Muyas. Gimana? Dokter menjamin kalau pakai APD yang cara saya ini tidak tertular, jangan kayak gitu ya. Oh ya, pertanyaan bodoh itu dok. Ayo monggo. Residen nggak ada yang ini? Atau staf yang monggo. Izin dok. Ya, silakan. Pengalaman dokter sharing kemarin saya ada jaga kebetulan
harus melakukan tindakan di bangsal untuk pemasangan NGT dengan kondisi pasien sudah terpasang kanul trakea, Dok. Pada saat sebelum tindakan memang kami meminta untuk APD lengkap, hazmat dengan face shield dan Google, dokter. Tapi kebetulan Google tidak ada, Dok, jadi kami bawa sendiri. Kemudian untuk pada saat tindakan yang seperti itu, apakah masih diperbolehkan dengan penggunaan hazmat yang memang full? Karena tindakannya menurut kami itu dengan aerosol. Bagaimana, Dok? Konsulan pasien COVID atau non-COVID? Pasien non-COVID. Non-COVID. Pasien non-COVID dengan CA tiroid pasca tracheostomi dengan disfagia, dokter. Ya. Kemudian dengan tindakan seperti itu, menurut dokter, apakah kami sudah wajar untuk meminta APD full? Dan mungkin agak kekurangannya adalah setelah tindakan, walaupun itu sepertinya bukan non-COVID, cuman kan gambaran parunya belum ke pneumonia. COVID-nya kan belum terdetek dengan swab, dok. Untuk disinfektan ruangannya sendiri juga bagaimana, dokter? Karena dengan kondisi yang darahnya keluar juga dari kanul trakea. Ya, dokter. Terima kasih, dok. Ya, pertama gini dulu. Penting untuk penegakan diagnosis dulu ya. Kalau memang ada bronchopneumonia, saya rasa nanti tim COVID lah sebetulnya yang berwenang untuk menggali informasi lebih lanjut. Jadi pasien ini kalau memang cenderung seorang PDP, ya harusnya tidak di ruangan itu sekalipun dengan CA, dengan apapun. Ya. Jadi pasien dengan komorbid dan diagnosisnya itu seorang PDP, ya wajib hukumnya pasien itu dipindahkan ke ruang isolasi. Begitu. Jadi monggo nanti kalau ada teman-teman THT yang merawat pasien dengan adanya kecenderungan ke arah PDP atau pneumonia yang tidak jelas sebabnya, konsulkanlah ke tim COVID agar ini ditindaklanjuti dengan pemeriksaan-pemeriksaan lain supaya terkonfirmasi gitu. Jadi jangan ditempatkan di ruang biasa. Ini juga membahayakan buat tenaga kesehatan maupun tenaga-tenaga yang lainnya. Yang pertama itu. Yang kedua, jadi kalau memang ini tidak ada kecurigaan karena ke arah COVID, ya sebetulnya kalaupun juga COVID, pelindungan nomor 1 itu adalah sebetulnya masker N95. 2, face shield. Kalau ada dia terbatuk, muntah, kita sudah terlindungi oleh face shield atau Google. 3, mungkin gaun dan celemek. Jadi celemek itu juga bisa melindungi dari kita. Yang keempat, mungkin pakai sarung tangan karena akan bersentuhan dengan cairan tubuh. Jadi menggunakan masker itu tanpa hazmat cukup melindungi diri kita sebetulnya dari potensi tertularnya infeksi yang berpotensi ada di pasien tersebut. Mengenai kebersihan lingkungannya, saya rasa Rumah Sakit Karyadi sudah ada yang namanya bagaimana mengatasi tumpahan limbah, istilahnya dengan spill kit, itu ada. Kebersihan lingkungannya itu nanti tugas dari housekeeping atau teman-teman cleaning service. Kalau ruangan itu beresiko tinggi, cairan desinfektannya yang menggunakan klorin yang lebih pekat. Kalau ruangannya tidak berisiko tinggi, menggunakan cairan desinfektan yang lebih sederhana. Itu ada prosedurnya, ada SOP-nya, dok. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ya, cuma nanti butuh pengawasan dari kita semua apakah dilaksanakan dengan benar, dengan baik apa enggak, gitu aja. Baik, dokter. Mohon maaf, dok, tapi untuk yang konsul COVID, kita sudah mengkonsulkan sebelum tindakan dengan gambaran pneumonia ini, cuman jawabannya resiko rendah, dokter. Ya, betul. Pasien-pasien yang dirawat PDP di ruang isolasi pun, itu ternyata dalam perkembangannya ada yang hanya pneumonia biasa, jadi pneumonia bakterial, itu banyak. Ya. Jadi setiap hari dari tim COVID itu mengevaluasi pasien-pasien yang dirawat di ruang isolasi, yang tadinya terduga sebagai COVID, ternyata tidak jadi COVID itu cukup banyak gitu loh. Jadi menurut saya, pokoknya kalau kita ada kecurigaan, konsulkan saja, dan kita ya tentunya harus percaya dengan teman kita. Jadi kalau memang konsulnya risiko rendah, ya sudah, berarti itu mungkin bukan COVID. Gitu aja. Tapi sekali lagi, mau COVID, mau nggak COVID, selama APD-nya tadi, masker N95, sarung tangan, celemek, apron, pelindung wajah, insya Allah sudah melindungi. Baik, dokter. Terima kasih, dok. Ya, dok ya. Ya, saya cukupkan aja ya. Terima kasih banyak, Dokter Najat, sudah dijelaskan. Kita sudah lebih ayam nih, dok, untuk bisa bekerja sesuai dengan standar dari rumah sakit. Ya, tidak jadi menganggap yang sudah dibuat oleh PPI itu sudah yang paling tinggi referensinya kan, dok ya. Jadi kita tinggal melaksanakannya dengan benar,
Kalau di ruangan tidak disediakan, kita harus minta. Kalau tidak disediakan, seharusnya ada, kita tidak usah melaksanakan kegiatan itu. Itu ya, Dok, intinya? Betul. Ya. Kalau prinsip penanganan infeksi, proteksi diri penting. Gitu. Kalau nggak ada alat, jangan bekerja. Ya. Ya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Bu Muyas. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan manfaat. Ya.